Artinya di sini pound sterling itu siap untuk rebound. Widih, eh, kita bisa lihat semuanya menguat ya. Oke, selamat malam semuanya. Semoga semua sudah siap dengan akun tradingnya ya. Jadi dalam menghadapi fluktuasi data penting seperti ini memang kita nanti akan membutuhkan ekuitas yang cukup ya, terus lalu juga nanti kita juga harus bisa menghadapi kemungkinan volatilitas yang kemungkinan bisa di luar perkiraan kita ya. Oke, kita sapa dulu. Di sini sudah 24 partisipan. 24 partisipan. Ada Bang Imron, Pak Kris Daw, Nangka, ya. Lalu Pak Vicky, selamat datang. Pak April Sunggoro, Pak RFQ, Pak Ferdiana Tito, Pak FM, Ciko, Yahya Yadim, Pak Danang FX, Malik Ibrahim, Pak Ade Putra, Ahmad, Visa Vanda. Wah, ada banyak. Daliana Aking, SJP Fashion, Davanaja, dan Pak Hadi. Ya. Maksud saya akan share screen. Oke. Jadi ini pengantar untuk kita nanti menghadapi data CPI ya. Potensi pergerakan dolar Amerika dan mata uang utama. Jadi kalau kita ingin menghadapi data penting seperti ini, kita harus tahu dulu kondisi pasar saat ini, ya, terutama kondisi Amerika saat ini, di mana sebenarnya data CPI ini sangat menjadi pantauan ketat atau sangat diawasi oleh bank sentral, ya, karena bank sentral memang bertugas mengendalikan inflasi di negaranya, ya. Kalau dalam hal ini Fed harus mengatasi inflasi yang tinggi di Amerika, ya. Tapi apakah inflasi Amerika masih tinggi? Mari nanti kita lihat data-datanya, ya. Tapi kondisi Amerika saat ini sebenarnya dolar itu sedang menguat, ya. Walaupun penguatannya tidak sekuat rally waktu awal-awal bulan April sampai dengan bulan Juni ya. Juni lalu Juli dia mulai flat lagi. Ya. Nah, penguatan ini terjadi karena masih ada harapan bahwa ada kenaikan suku bunga sekali lagi di bulan September. Ya. Jadi bulan September ini masih ada potensi kenaikan, masih ada harapan ya suku bunga dinaikkan sekali lagi ya di bulan September. Ya. Jadi dolar itu menguat walaupun penguatannya tidak sekuat waktu sebelum-sebelumnya. Ya. Lalu beberapa minggu belakangan ini, dolar Amerika juga menguat, ya, juga menguat. Data ekonomi Amerika dirilis semuanya masih tangguh. Jadi ada beberapa data, ya, juga kemarin hari Jumat bervariasi, data GDP yang sebelumnya minggu lalu atau 2 minggu lalu itu dirilis, itu menunjukkan data ekonomi Amerika masih tangguh, masih cukup kuat. Nah, dengan adanya kekuatan data ekonomi ini, Fed ini masih membuka peluang atau masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunganya. Karena ketika suku bunga naik atau dinaikkan oleh bank sentral, itu ekonomi biasanya mulai menurun, ya. Dampaknya adalah ekonomi menurun. Tetapi di Amerika saat ini ketika ekonomi sudah berada hampir di puncak, ya, mungkin bisa saja puncaknya saat ini, suku bunga sudah ada di puncaknya, mungkin di 5,5% saat ini. Ternyata data ekonomi Amerikanya masih tangguh, masih kuat, masih dinilai kuat, tidak deflasi, tidak resesi, lalu consumer spending-nya juga masih bagus, penggajiannya kemarin juga bagus, tingkat pengangguran juga turun, ya, sehingga aktivitas ekonomi di dalam Amerika itu masih kuat untuk menahan kenaikan suku bunga Fed mungkin sekali lagi, ya, sekali lagi.
Makanya dolar saat ini sedang menguat. Tetapi data CPI saat ini akan mungkin bisa jadi game changer, ya. Apakah dolar akan lanjut menguat ataukah dolar akan kembali melemah, ya, dan yang lainnya menguat, gitu. Oke. Lalu berikutnya kita lihat di sini angka CPI Amerika. Angka CPI Amerika ini terlihat menurun, ya, kalau kita lihat di sini. Jadi penurunan yang kemarin di 3%, ya, dari 4,1 menjadi 3%, ini sudah sangat dekat dengan target Bank Sentral di 2%, ya. Jadi kalau kemarin puncaknya itu ada sempat di angka 9, lalu sekarang 5,5, 8,3, turun, dan tidak ada bumper, ya. Bumper tuh maksudnya kayak rebound dari tadinya 71 terus jadi 72, nggak ada. Ini kita lihat turun terus, 6 ke 5, 5 ke 4,9, 4,9 ke 4,1, dan ini ke angka 3 saat ini, ya. Nah, nanti kita lihat rilisnya dia berada di angka berapa. Lalu ini adalah kondisi data ekonomi Amerika saat ini, ya. Kita lihat indeks dolarnya berada di 102, ya, di 102. Kemarin high-nya di 103, low-nya ada di angka 100, sehingga 102 ini indeks dolar itu sedang berada di tengah-tengah, ya. Jadi kalau range-nya satu bulan itu angka 100 sampai 103, ini dia lagi ada di 102, artinya di tengah, ya. Nah, ini posisinya ada di tengah range dalam satu bulan ini menunjukkan bahwa pasar memang sedang menunggu hasil CPI, data CPI ini, apakah nanti akan menguatkan dolar ataukah akan melemahkan dolar. Lalu berikutnya kita bisa lihat di sini GDP growth rate, ya. GDP-nya kita lihat naik, ya. Dari 2 ke 2,4, dari 1,8 ke 2,6 secara annual, ya. Inilah yang disebutkan kondisi ekonomi Amerika itu masih tangguh tuh seperti ini, ya. Salah satunya adalah data GDP. Ya, sebenarnya selain data GDP ada juga data consumer spending, ya. Jadi belanja konsumennya mau seperti apa. Negara yang bagus, negara yang kuat adalah belanja konsumennya juga kuat. Artinya aktivitas bisnis di dalam secara domestik di dalam negara tersebut itu haruslah kuat, haruslah tinggi aktivitas bisnisnya sehingga negara itu kuat. Lalu tingkat pengangguran, nah ini kita lihat kemarin waktu hari Jumat ada tiga data yang dirilis, ini bervariasi. Yang melemah hanya non-farm payroll, penggajian average hourly earning, penggajian rata-rata naik, tingkat pengangguran turun. Ini menguatkan dolar harusnya, ya. Sedangkan non-farm payroll hari Jumat kemarin itu melemah, ya, itu melemahkan dolar, sehingga pasar secara sesaat atau secara cepat mengkondisikan dolar melemah, tetapi hari berikutnya semuanya dibalik menjadi dolar menguat, ya. Sebenarnya analisa saya saat Jumat kemarin saya live trading, saya menyimpulkan bahwa itu akan turun, ya. Mata uang semua akan turun, dolarnya akan menguat karena bervariasinya ini ada dua yang kuat, satu yang melemahkan. Tetapi ternyata kejadiannya adalah di saat itu, di Jumat malamnya itu dia naik dulu, baru hari berikutnya hari Seninnya dia kembali turun. Ini ada inflation. Nah, inflation rate-nya itu sekarang di angka 3%. Nah, lalu bagaimana sih skenario-nya? Nah, ini yang paling penting nih. Jadi teman-teman sebelum nanti trading ini juga penting skenario CPI, ya. Untuk kondisi saat ini kita harus lihat perkiraannya naik menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,0%, ya. Jadi saat ini diperkirakan CPI itu naik menjadi 3,3%. Nah, kondisi saat ini kan yang di angka sebelumnya atau saat ini adalah 3%. Berarti itu ada bumper, ya. Kalau misalkan tadi dilihat di grafik ini dari 3%, kalau dia menjadi 3,3%, berarti dia ada angka kenaikan, ya. Sedangkan di sini semuanya turun. Ketika di 3,3 dari 3% ke 3,3%, itu mungkin akan agak sedikit rebound inflasinya. Target Bank Sentral tadi saya sebutkan bahwa Fed menargetkan inflasi tetap berada di kisaran 2%, ya. Jadi memang targetnya
Fed ini, inflasi yang tadi saya sebutkan, itu idealnya berada di angka 2%. Ya. Nah, skenario-nya adalah seperti ini. Sebenarnya kalau data CPI nanti ya sesuai perkiraan atau di atas perkiraan, ya berarti 3,3 atau di atas 3,3. Maka ini bisa meningkatkan harapan kenaikan suku bunga berikutnya. Jadi meningkatkan harapan bank sentral atau Fed akan naikin suku bunga setidaknya 1 kali lagi. Nah, ini nanti akan menguatkan dolar ya. Karena ini belum diantisipasi secara menyeluruh, maka kemungkinan kalau angkanya mungkin dekat-dekat di angka 3,3 atau 3,4, 3,5 itu masih lonjakannya masih medium. Tapi kalau dia di angka 3,7 atau mendekati 4%, artinya itu sudah sangat signifikan inflasi akan kembali naik. Ya, inflasi akan kembali naik. Makanya dolar itu bisa menguat signifikan ketika di angka tersebut. Ya, ini perlu dicatat buat teman-teman yang nanti mau melakukan trading di CPI. Sebaliknya, jika rilis CPI hari ini, malam ini itu di bawah perkiraan 3,3%, ya, di bawah 3,3%, dolar kemungkinan akan melemah. Karena apa? Inflasi Amerika itu tidak melonjak jauh, atau bahkan kalau dia rilis angkanya di bawah 3%, malah justru dia akan melemahkan dolar secara signifikan. Karena apa? Karena inflasi melaju menuju target bank sentral 2%. Dan Fed bisa mengatakan, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi, saya tidak akan menaikkan suku bunga lagi atau berhenti menaikkan suku bunga sampai akhir tahun. Karena inflasi sudah turun menuju angka saya 2%. Apalagi kalau misalkan di bawah 3,3 atau di bawah 3%, sudah bisa dikatakan dolar akan melemah secara signifikan. Ini masih jam 19.18, masih ada 12 menit. Ya, sampai sini ada pertanyaan, boleh buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan, nanti saya buka mic-nya. Silakan, boleh, tinggal tunjuk tangan dulu. Pak Azam, oke, Pak Azam, sebentar saya buka mic-nya. Oke, silakan Pak Azam. Oke, enggak ya. Oke, saya tutup lagi. Kira-kira mau grafik apa? Kita indeks dolar dulu aja kali ya. Indeks dolar. Ini indeks dolar di H4 ya. Saya menggunakan MT5. Indeks dolar di H4. Kita bisa perhatikan di sini ada high atau double top, dia agak menurun ya. Sebenarnya ini double top. Artinya di sini ada double top dan ini memiliki potensi untuk melemahkan dolar secara teknikal. Ya. Double top, sedangkan secara tren mediumnya ini ada kenaikan. Dari sini ke sini naik, ya. Berarti tandanya apa? Tandanya indikasinya adalah ketika dia nanti turun, dia bisa terpicu bearish ketika melewati moving average warna biru ini atau MA 200 ya. Nah, kalau kita lihat indikasi di RSI-nya, ini adalah indikasi penurunan ya, ada potensi penurunan untuk lebih jauh lagi turun. Oke, ini secara teknikalnya. Mari kita lihat di emas. Emas ini adalah idola para trader untuk ditradingkan. Oke, pada saat ini emas sedang rebound, ya, rebound dari kejatuhan kemarin. Ini sempat jatuh sini, ya, ini bisa sempat jatuh. Dia sedang rebound, melewati pivot dan mungkin akan menargetkan kalau di sini di R1 atau nanti kalau misalkan secara signifikan dolar jatuh dan emas akan rebound, bukan tidak mungkin dia akan mencapai 1940 lagi. Ya, ingat, yang punya sell ketika nanti CPI-nya di antara skenario 3 tadi ya, kalau CPI-nya itu dolarnya melemah. Dolar melemah itu berarti yang skenario 3 ya, yang skenario 3 angkanya di bawah 3,3% atau di bawah 3%, maka dolar melemah. Emas bisa mencapai 1940 malam ini.
kemungkinan malam ini. Tetapi kalau misalkan angkanya masih di antara 3 dan 3,3, itu kemungkinan sih kenaikannya nggak akan signifikan. Ya mungkin di angka 3 pas juga misalkan tidak berubah, inflasinya juga dia nggak akan, mungkin naik, melonjak naik, tapi mungkin nggak sampai 1940. Tapi target untuk ketika dolar melemah dia adalah 1940 untuk bisa pulih menjadi ke area positif. Selain emas ada mau yang lain? Ini kalau misalkan yang terjadi adalah skenario 1 dan skenario 2 ya, seperti tadi saya sebutkan. Ini skenario 1, ini gini aja deh. Skenario 1 dan skenario 2 yang terjadi, maka emas bisa jatuh ke bawah 1900 ya. Ada potensi turun ke bawah 1900. Oke, selain emas ada lagi yang mau dibahas, silahkan. Di sini masih ada 7 menit, ya masih ada 7 menit, kita bisa lihat nanti. Sekarang ada 19.23, saya coba siapkan, ya kan, kalau di Forex Factory itu masih ada 6 menit 17 detik. Silakan teman-teman kalau ada yang mau request yang lainnya. Oke, sekarang coba kita ke sterling ya, pound sterling. Ini grafik H4 ya. Grafik H4, kita bisa lihat di grafik keempat. Kita bisa lihat di sini ada higher high, higher low ya. Artinya di sini pound sterling itu siap untuk rebound. Siap ya. Siap itu belum tentu nanti kejadian akan rebound, tetapi dia bersiap untuk rebound. Tapi kalau kita gambarnya seperti ini, maka sebenarnya pound ini sedang dalam range sideways ya. Dia masih bergerak di dalam range sideways ya. Atau juga bisa membentuk triangle ya. Nah, triangle seperti ini dikhawatirkan sebenarnya dia akan menembus batas bawahnya. Gitu, ya. Bisa ke bawah sini. Oke, ada yang ingin request lagi? Silahkan, yang mau request lagi. Ini tadi siang ada rilis ECB Economic Bulletin ya, jadi ada sedikit anomali bahwa euro menguatnya signifikan tadi siang, dan Swiss turunnya juga menguat juga secara signifikan ya. Kalau USD Swiss turun, berarti kan Swiss-nya menguat. Nah, sekarang sudah mulai bergerak sesuai dengan dolar ya. Oke, 3 menit lagi. Ada yang ingin tanyakan? Boleh, silakan sebelum kita masuk di menit-menit rilis. Pak Ricky Maru. Oke, bentar. Lah, kok hilang? Menghilang dia. Apakah sudah dicatat skenario tadi? Saat ini perkiraan CPI itu naik 3,3%. Angka sebelumnya adalah 3,0%. Kalau skenario 1 dan skenario 2 itu terjadi, ya, bahkan kalau misalkan kembali mendekati angka 4%, maka dolar akan menguat signifikan. Ya. Karena apa? Ada harapan Fed akan menaikkan suku bunga karena inflasi kembali naik. Oke, tinggal 1 menit. Di sini kita lihat emas mulai sedikit koreksi, ya. Sedangkan Aussie menunjukkan penguatannya. Today Adit, silakan ngomong. Silakan Pak Today. Dibuka itunya Pak, dibuka mic-nya. Oke, nanti aja ya. Kita akan lihat dulu. Widih. Kita bisa lihat semuanya menguat ya, cukup melonjak. Angkanya biasa kita telat. Di Forex Factory-nya telat. Oke, kita bacakan. Angka CPI berada di 3,2%. Ya, saya lihat yang year on year, yang YY ya. Berada 3,2%. Artinya di sini CPI itu menguat dari 3% sebelumnya menjadi 3,2%, tapi masih di bawah perkiraan. Nah, di sini 3,2% menunjukkan inflasi tetap naik ya, sehingga dolar itu menjadi melemah ya, karena dia di bawah perkiraannya. Berarti ini skenario 3 nih.
Tetapi mestinya dia tidak terlalu signifikan karena dia masih ada di atas 3%. Tapi kalau kita lihat dari reaksi grafiknya, itu cukup signifikan. Kita lihat Aussie memimpin kenaikan, sedangkan emas naik tadi dari ketika dia angka 21, 1921 naik ke 30 saat ini, minus 30. Nah, ini Swiss yang paling penguatan juga cukup signifikan, ya. Jadi buat teman-teman tadi pakai skenario nomor 3, ya. Pakai skenario nomor 3. Tapi nih ya, menurut saya, walaupun dia di bawah 3,3%, di bawah perkiraan, tapi ini angkanya naik loh, ya. Dari 3,0 menjadi 3,2. Sehingga nanti harus berhati-hati jika ada nanti pergerakan kebalikannya. Jadi analisa saya ini sebenarnya nomor 3, ya. Nomor 3 dolarnya melemah, tapi angka 3,2 ini naik lebih di atas 3% loh. Sehingga ada bumper tadi seperti saya sebutkan di grafik ini, ada bumper dari 3 menjadi 3,2 itu ada bumper, sedangkan sebelumnya tidak ada. Sehingga di sini Fed masih bisa mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga 1 kali lagi, ya. Makanya ini lonjakannya juga saya pikir tidak akan signifikan. Si emas turun lagi ke 26, tadi paling tingginya 30, ya, di 29. Walaupun ada data klaim pengangguran itu turun 248.000 dari perkiraan 231. Ini juga mungkin akan menjadi pertimbangan dolar menguat, ya, karena dia klaimnya lebih kecil dari lebih besar dari perkiraan ini klaimnya. Ya, lebih besar dari perkiraan ini. Tapi data klaim pengangguran ini akan tertutup oleh dampak dari CPI. Oke, kita lihat ada sedikit koreksi. Mereka tadi membuat spike, membuat lonjakan ketika rilis data. Sekarang sedang berfluktuasi, di mana emas paling tingginya 30, terus koreksi ke 26, sekarang balik lagi ke 27. Pak Adi, silakan Pak, kalau ada yang mau tanyakan. Tidak ada? Ada yang mau tanyakan Pak Adi? Silakan. Halo, selamat malam Pak. Gini, kan tadi sebelum rilisnya news, saya sempat open entry posisi di GBP JPY. GBPN, oke. Itu saya entry di poin 183, poin 6 dan poin 5. Pas saya lihat news, itu sepertinya tadi sempat turun dulu sampai 183.1 dan nggak sampai menyentuh 183.9. Dan itu saya kaget, tiba-tiba entry saya di poin yang itu tadi itu kena stop loss di 183.9. Masa spreadnya bisa melebar selebar itu ya, 90 pip itu. Bener apa enggak ini? Stop lossnya berapa? Saya nggak masang stop loss, itu stop out sendiri di 183.9. Padahal sekarang harga masih di 183.6. Di sini sih harga paling rendahnya di candle ini 183.07 ya. Iya. Kan itu sempat turun dulu itu. Nah, ini baru mulai ada pergerakan. Tapi kok tiba-tiba entry saya di equity $150 itu habis semuanya. Maksudnya ini yang mau diinin spreadnya jadi kena stop out gitu. Iya, kena stop out. Itu masa spread sampai lebarnya 90-an pips gitu.
Nah, kalau saya sih bisa sebutkan bahwa kemungkinan itu terjadi ketika data-data seperti ini. Tapi kalau kenapa bisa menjadi 90, saya nggak bisa jawab. Ya, itu kewenangan mungkin dari HQ-nya atau dari dealing-nya ya. Tapi kalau data-data penting seperti suku bunga, CPI, non-farm payroll, kemungkinan spread melebar itu ada. Kemungkinan spread melebar itu ada. Tapi saya tidak bisa jawab kenapa saat ini menjadi 90 atau seperti itu. Oh iya. Makasih ya Pak ya. Ya Pak. Masalah Pak. Ya itulah. Memang teman-teman harus memahami rule ya. Terkadang memang rule-nya itu lebih cenderung menguntungkan broker dibandingkan menguntungkan posisi trading kita gitu ya. Nah, kalau di sini saya sebagai analis saya tidak bisa menjawab itu ya, tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau masalah pertanyaan mengenai pasar mungkin saya akan jawab. Oke, kita lanjutkan nih, mulai koreksi lagi ya. Yang sebenarnya high yang tadi dicapai belum break. Sekarang sedang konsolidasi, sedikit koreksi ya. Oke, mungkin kesimpulan saya sih tadi sudah jelas ya. Kemungkinan besar ini akan berbalik arah kembali lagi ke posisi semula. Karena apa? Karena walaupun angka CPI di bawah perkiraan, tetapi dia menjadi bumper. Ya, bumper itu maksudnya yang tadi ketika turun, terus dia ternyata sekarang lagi pick up naik gitu, lagi kembali naik menjadi 3,2% dari 3%. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Menurut teori, ketika gaji rata-rata waktu hari Jumat itu naik, itu menjadi hal positif bagi inflasi. Ya, hal positif bagi inflasi. Karena apa? Kemungkinan gaji yang naik tadi, masyarakatnya kembali spending, kembali belanja lagi, melakukan belanja, sehingga dengan ada aktivitas belanja di domestik, di dalam negeri, dia menaikkan angka inflasi. Ya, bisa saja menaikkan angka inflasi. Jadi hubungannya di situ. Oke, ada lagi pertanyaan nih? Kalau tidak ada kita tutup karena memang saya biar teman-teman bisa trading setelah mendapatkan sedikit panduan atau patokan dari kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Silakan trading dan berfokus trading CPI malam ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam.